Assalamualaikum everybody. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon class. Good afternoon. How are you today? I'm good. Okay, before we start the class session, we will start by lead or pray by the leader of the class. Yes? Okay, before we start, let's pray together. Begin. Finish. Thank you, Gias. Now we're gonna sing in Indonesia Raya to be led by Olia Asra as a dirigent. Time is yours. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Okay, thank you Olia Asra for leading the dirigent. Hari ini ada yang tidak masuk? Kemana orangnya? Udah dia tidak ada kabar? Sakit kayaknya Pak. Yang nggak hadir cuma dari saja kan? Iya. Oke, yang sakit semoga diberi kesembuhan. Amin. Yang izin bisa bergabung kembali di lain waktu. Amin. Okay, before we start the study, we're gonna have some ice breaking. So semuanya berdiri. Kita akan main game yaitu Simon Says. Simon Says ya. Tapi kita akan melakukan Simon Says di suatu waktu tertentu ya. Contohnya kayak when I say Simon Says touch your nose. Tapi kalau misalkan aku ngomong touch your ears, jangan ada yang bersentuhan dengan telinga ya, karena gak ada kalimat Simon Says-nya ya. Ya Pak, baik Pak. Oke, kita latihan dulu ya. Simon Says touch your mouth. Simon Says touch your ears. Touch your hair. Cuma ini masih latihan ya kawan-kawan. Ini masih latihan. Kita ulang lagi ya. Tadi latihan, sekarang langsung serius. Iya. Oke. Simon Says touch your hand. Simon Says touch your eyes. Simon Says touch your hair. Someone says touch your nose. Touch your ears. Aduh. Oke, kita naikin temponya agak lebih cepat lagi ya. Oke. Someone says touch your nose. Someone says touch your shoulder. Someone says touch your hand. Someone says touch your hair. Touch your mouth. Lanjut sekali lagi ya, lebih cepat lagi. Someone says touch your ears. Someone says touch your nose. Someone says touch your hair. Someone says touch your hands. Touch your shoulder. Gak ada, tepuk tangan. Silakan duduk kembali ya. Oke, hari ini Bapak akan mempelajari sebuah report text ya. Kalian tahu nggak what is the meaning of report text? Acungkan tangan. Tahu Pak. Apa? Berita. Teks berita. Ada yang lain?
Benar. Benar ya, benar. Jadi kita buka ya materinya. Report text. Report text is a type of text in English that explains details and objects. It's an expression in the report text as a result of observation, research, observation studies as a regarding various things. Nah, jadi report text itu adalah sebuah teks yang memberikan sebuah report yang lebih detail dan lebih mendalam dibandingkan dengan descriptive text. Karena descriptive text itu mendeskripsikan sesuatu, tapi report text itu mendeskripsikan secara lebih detail dan lebih mendalam ya. Nah, tujuannya dari report text itu is to describe object as the according to the result of the author's observation. Jadi menjelaskan sebuah objek yang berdasarkan dari hasil dari penulis yang telah dilakukannya ya. Sekarang langsung ke structure and function. Ada 3 ya. Apa saja kawan-kawan? Nah, oke. Jadi generic structure itu ada 3. Tadi ada title, general classification, sama description. Nah, general classification itu kan itu adalah bagian pertama yang memberikan informasi berdasarkan dari hasil observasi berdasarkan yang ditulis oleh para penulisnya ya. Dan hasilnya juga akan hasil observasinya juga bisa dari hewan ataupun tanaman ataupun yang lainnya ya berdasarkan topik yang telah dibahas. Berikut juga ada description. Description juga itu adalah yang masuk ke paragraf 2 yang dimana memberikan deskripsi yang berdasarkan lebih detail dan lebih mendalam berdasarkan dari author yang menulisnya ya. Berikutnya nih ada function. Function itu ada 5. Ada general nouns, relating verbs, timeless present tense, technical terms, sama introducing group or general aspect. Nah, general nouns itu sebuah kata yang diberikan secara general seperti dog, lion, ataupun yang lainnya. Sedangkan kalau noun spesifik yang general, contohnya kayak my dog, my flower, ataupun my children, itu contohnya ya. Beda yang spesifik sama non spesifik. Berikutnya nih ada relating verbs or linking verbs, dimana itu ada verbsnya seperti is, am, are, look, seem, taste, and so on. Berikutnya nih ada timeless present tense, itu menggunakan simple present tense. Kalian masih ingat simple present tense rumusnya apa saja? Subjek, Ada lagi satu lagi yang to be kan, yang is, am, are. Nah, ada juga timeless present tense itu yang menggunakan simple present tense like markers seperti usually, often, always, and so on. Misalkan contohnya my cat always eating eat a fish, a fried fish. Itu contohnya. Terus technical terms itu related to the topic to discuss the context. Misalnya kalau kalian ingin membuat report text sebuah kucing, my cat, ataupun yang lainnya, kalian harus membuat report text tentang kucing yang lebih mendalam dan lebih terperinci. Dan terakhir, introducing group or general aspect, itu menggunakan language yang berdasarkan diskusi atau research object yang berdasarkan generalnya ya. Berikutnya example. Ada 2 example-nya. Yang pertama ini adalah teks. Kalau di sini itu adalah sebuah title. Nah, kalau ini generic structure-nya apa yang ini? General classification. Nah, benar ya, dari Sri, dari general classification itu mendeskripsikan apa yang ingin dibahas. Contohnya kayak bears. Nah, yang pertama itu here bears are mammals of family Hircidae.
bears are classified as a caniform or dog-like caniform. Dan seterusnya ya. Sementara ini apa namanya? Nah, description itu sama seperti dari description text. Kalau yang ini mendeskripsikan lebih dalam, lebih detail lagi. Karena the bears include a large body of teksnya contohnya seperti kayak common characteristic of modern bears, like a large body with solid eggs, a long snout, shaggy hair, fatty black paws with 5 non-distinctive claws and a short tail. Itu menjelaskan tentang bears secara lebih dalam dan lebih terperinci dari keseluruhannya ya. Bapak ada contoh satu lagi berupa video. Sebentar. Oke. Mohon bears semua simak baik-baik. Nanti ada pertanyaan di akhir ya. Lemonheads at the first slide. See the beautiful flowers with the big yellow heads? They are commonly known as sunflowers. The botanical name for the sunflower is Helianthus, provided that they are not overwatered. Oke, Bapak punya satu pertanyaan yaitu, can you describe from that video? Describe this video. Okay, This video describes a sunflower. Sunflower, it had a light flower head with 37 petals, white and can grow with 3 petals. Okay, thank you Aulia. Applause. Jadi di video ini mendeskripsikan atau membuat teks yang berupa sunflower. Nah, sunflower itu selain mendeskripsikan secara kayak it has 3 cm like that, itu memberikan report secara lebih dalam, lebih detail lagi. Jadi ya, report text itu. Jadi itu adalah contohnya dari video sunflower. Oke, Bapak next one is Bapak akan ingin kalian semua bentuk kelompok. Ada 12 kelompok di sini. Nah, kalau untuk kelompoknya dibagi jadi 4 orang. Ini yang di Paul, terus Rahmat, Ipa sama Karin 4 orang, begitu juga dengan Gias. Sementara yang di Aceh di belakang nanti sejajar kelompoknya ya. Bapak akan bagikan dulu tugas TKPD-nya ya. Kawan, anak, pengajaran kali ini 15 menit cukup? Oke, Bapak beri kasih waktu 15 menit ya. Silakan mengajarkan. IPA. And so we are from Group 1. We are going to present our book. It is about generic structure of the stack. Okay, the first one is general classification. The leopards are the largest land animals on Earth, and they one of the most unique looking animals too. With their characteristic long noses or crowns, large fluffy ears, and white thick legs, there is no other animal with a similar position. Okay, for the description, most experts recognize two species of elephant, the Asian elephant and the African elephant, who live on separate continents and have many unique features.
over how many subspecies there are and whether or not they constitute separate species. Okay, the next is African elephants live in Saharan Africa. The rainforest of Central and West Africa and the Sahel Desert in Mali. According to National Geographic, Asian elephants live in Nepal, India, and Southeast Asia in scrub forests and rainforests. Okay, give applause for group C part of that. Okay. Good work. Oke, kerja kelompoknya sudah selesai. Boleh beri kesimpulan terkait dengan kerja kelompok tadi? Silakan, Ahmad. Elephants are the largest land animal on Earth, and they are one of the most unique-looking animals. With their characteristic long nose or tongues, large and floppy ears, and wide, thick legs, there is no other animal with a similar physique. There are several subspecies that belong to one or the other of these two main species. Oke, thanks for Rahmanida. Untuk conclusionnya yang tadi itu, kita kerja kelompok membuat report tag, juga pasti kayak mencari genetic structure terkait dengan elephant. Jadi kalian semua mencari genetic structure terkait dengan elephant dari genome classification sampai ke description ya. Sekarang waktunya sebentar sudah selesai. Boleh diberi kesimpulan terkait tentang pertemuan hari ini? Dimas, silakan. So the report text is a type of text in English that explains the details of an object. The explanation in the report text are the result of observation, research, and studies regarding various things. The aims to describe objects as they are according to the result of the author's observation. The generic structure are title, general classification, description, and function. Report for Irna. Oke, tadi kita mempelajari sebuah hipoteks yang dimana sebuah teks yang memberikan laporan secara lebih detail, lebih mendalam, karena ada 3 genetic structure, yaitu typo, criteria classification, dan description. Benar. Karena waktu sudah selesai, saya pengen tanya ke kalian semua, gimana pelajaran hari ini? Seru? Tidak? Kalau seru, acukan cepok kalian ke atas ya. Oke, alhamdulillah ya, waktunya sudah selesai. Sekarang waktunya untuk pulang. Terima kasih atas kehadirannya. Yang mau pulang hati-hati di jalan, dan yang ingin ke tempat bimbel ataupun kemanapun juga hati-hati. Salam juga buat kedua orang tua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.